Assalamualaikum, kembali lagi bersama Bu Sylvia dalam pelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas transport zat yang terjadi pada sel melalui membran. Sebelum kita membahas satu persatu tentang transport zat, ada baiknya kita mereview kembali tentang membran sel, ya. Nah, kita ketahui sendiri yang namanya membran sel itu merupakan fosfolipid bilayer. Ada beberapa komponen yang menyusun membran sel. Yang pertama adalah fosfolipid, berarti gabungan antara fosfat dan lemak. Nah, fosfolipid ini terdiri dari dua lapisan, makanya disebut sebagai fosfolipid bilayer. Nah, fosfolipid ini memiliki dua sifat, hidrofilik dan juga hidrofobik. Selain tersusun dari fosfolipid, membran sel juga tersusun dari protein. Nah, proteinnya ini ada dua jenis. Ada protein yang hanya menempel di tepi, kita sebut sebagai protein perifer atau di sini nama lainnya protein ekstrinsik. Ada juga protein yang menembus dua lapisan membran sel yang kita sebut sebagai protein integral atau protein karier, ya. Kemudian selain itu juga tersusun dari karbohidrat. Nah, karbohidrat ini ada yang menempel pada lipid, kita sebut sebagai glikolipid. Ada karbohidrat yang menempel pada protein, sehingga kita sebut sebagai glikoprotein. Susunan membran sel tersebut menyebabkan membran sel bersifat semi-permeabel atau selektif permeabel. Artinya, membran sel ini tidak bisa dilalui oleh sembarangan zat, atau sel hanya dapat dilalui oleh zat-zat tertentu. Nah, oleh karena itu, membran sel di sini berfungsi untuk mengatur gerakan materi atau zat baik masuk maupun keluar dari sel, ya. Nah, transport zat sendiri itu dibagi menjadi dua, ada transport pasif dan transport aktif. Bedanya apa? Kalau transport pasif ini terjadi perpindahan zat dari konsentrasi tinggi menuju ke konsentrasi rendah, sehingga ini tidak memerlukan energi. Perpindahan zat ini terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi. Ketika konsentrasi antara sel dengan lingkungan itu sudah seimbang, maka perpindahan itu akan selesai. Sama halnya dengan transport aktif. Kalau transport aktif ini juga terjadi perbedaan konsentrasi antara sel dengan lingkungan, tapi terjadi perpindahan zat dari konsentrasi rendah menuju ke konsentrasi yang lebih tinggi. Karena dia melawan gradien konsentrasi, melawan arus, maka nanti dia membutuhkan energi berupa ATP, ya. Sebelum kita membahas satu persatu tentang jenis transport pada sel, ada baiknya kita mengenal jenis larutan yang nantinya akan terlibat dalam transport zat. Nah, yang pertama ada larutan hipertonik. Kalau larutan hipertonik, ini larutan dengan konsentrasi zat terlarut lebih tinggi. Nah, sebelumnya kita buat analogi dulu. Bu Sylvie membuat larutan gula. Maka yang berperan sebagai zat terlarut itu adalah gula. Sedangkan zat pelarutnya itu apa? Nah, zat pelarutnya adalah air. Berarti nanti ada zat pelarut, ada zat terlarut. Zat terlarutnya berupa gula, zat pelarutnya berupa air. Nah, kalau hipertonik, larutan hipertonik ini larutan dengan konsentrasi zat terlarut lebih tinggi. Berarti dia gulanya lebih banyak dibandingkan dengan airnya. Artinya apa? Berarti hipertonik ini larutan pekat.
Kalau kita buat lebih gampang, hipertonik itu larutan pekat. Sedangkan hipotonik berarti kebalikannya, larutan dengan konsentrasi zat pelarut lebih tinggi. Kalau zat pelarut lebih tinggi, artinya airnya lebih banyak dibandingkan dengan gulanya. Berarti bisa juga kita sebut larutan hipotonik itu larutan encer. Nah, yang ketiga ada isotonik. Isotonik itu larutan dengan konsentrasi zat pelarut dan zat terlarut yang seimbang. Ketika nanti isotonik, berarti nanti tidak akan terjadi perpindahan zat. Pada transport pasif, terjadi perpindahan zat dari konsentrasi tinggi menuju ke konsentrasi rendah sehingga tidak membutuhkan energi. Nah, transport ini bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, difusi atau difusi sederhana. Yang kedua, difusi terfasilitasi atau difusi dipermudah. Dan yang ketiga adalah osmosis atau nama lainnya adalah difusi air. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama di sini adalah difusi sederhana. Difusi sederhana ini terjadi perpindahan zat terlarut dari konsentrasi tinggi menuju ke konsentrasi lebih rendah, atau bisa dikatakan dari hipertonik menuju ke hipotonik, atau kata lainnya dari pekat menuju ke lebih encer ya. Nah, kalian pastinya pernah membuka botol parfum. Kemudian molekul gas parfum itu menyebar ke seluruh ruangan dan akhirnya masuk ke hidung kita dan akhirnya kita bisa menghirup aroma parfum tersebut. Nah, itu adalah contoh sederhana dari peristiwa difusi. Nah, selain itu, kita misalkan di sini ya. Jadi di sini ada air, kemudian ada molekul perwarna. Kalau kita lihat molekul pewarna awalnya terkonsentrasi di satu tempat. Berarti molekul pewarna ini dia konsentrasinya tinggi, sedangkan di air tidak ada. Berarti dia konsentrasi rendah. Nah, lama-kelamaan ternyata molekul pewarna dia pindah menuju ke seluruh air. Nah, dia berpindah ke seluruh air. Artinya molekul pewarna ini berpindah dari konsentrasi tinggi menuju ke konsentrasi yang lebih rendah, atau dari tempat yang awalnya banyak molekul pewarna kemudian ke tempat yang tidak ada molekul pewarna sama sekali. Ini adalah contoh dari difusi sederhana. Selain itu, di tubuh kita ini juga terjadi peristiwa difusi. Contohnya adalah ketika kita melakukan respirasi dan pernafasan. Gas oksigen dan karbon dioksida yang ada di dalam paru-paru, di dalam alveolus, dia akan berdifusi menuju ke kapiler ya. Selanjutnya yang kedua yaitu osmosis atau difusi air. Osmosis di sini nantinya terjadi perpindahan zat pelarut, berarti perpindahan air dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah melalui membran semi permeabel. Jadi ini ada kata kuncinya, harus melewati membran semi permeabel. Nah, atau bisa dikatakan osmosis atau difusi air terjadi perpindahan zat pelarut dari hipotonik menuju ke hipertonik, atau dari encer menuju ke pekat. Nah, di sini ada contohnya. Bu Silvi punya sel darah merah atau sel eritrosit. Ketika sel eritrosit ini saya masukkan ke dalam aqueduct atau air murni, ternyata air aqueduct ini akan masuk ke dalam sel eritrosit. Kenapa seperti itu? Karena di sini nanti sel darah merah bersifat hipertonik, berarti kadar airnya sedikit. Sedangkan aqueduct dia hipotonik atau kadar airnya tinggi.
sehingga air dari Aquades itu masuk ke dalam eritrosit, menyebabkan sel eritrosit itu kemasukan air. Karena dia belum seimbang, belum isotonik, maka air itu terus-menerus masuk ke dalam eritrosit. Ketika air terus-menerus masuk ke dalam eritrosit, menyebabkan eritrosit mengembang, sehingga nantinya sel eritrosit akan pecah. Nah, peristiwa ini kita sebut sebagai hemolisis, ya. Nah, di sini kebalikannya. Jika sel darah merah atau eritrosit saya masukkan ke larutan garam pekat, maka eritrosit ini yang bersifat hipotonik, sedangkan garam pekat ini bersifat hipertonik. Hal ini menyebabkan air yang ada di dalam sel eritrosit keluar. Nah, ketika air itu keluar dari sel terus-menerus, menyebabkan sel itu akan mengkerut atau selnya mengecil, sehingga peristiwa ini kita sebut sebagai krenasi. Nah, peristiwa difusi air atau osmosis ini nantinya dilakukan oleh ikan air tawar dan ikan air laut untuk beradaptasi. Jadi untuk menanggulangi keseimbangan cairan pada tubuhnya. Selanjutnya, ini ada perbedaan osmosis terhadap lingkungan pada sel hewan dan pada sel tumbuhan. Kalau pada sel hewan tadi sudah saya contohkan pada sel eritrosit. Kalau pada sel tumbuhan, nah ini, kalau pada sel tumbuhan dia kan memiliki dinding sel. Maka ketika sel tumbuhan itu diletakkan di dalam larutan hipotonik, maka nanti air akan masuk ke dalam sel, menyebabkan sel ini tidak pecah, tapi sel akan mengembang terus-menerus sehingga menekan dinding sel. Peristiwa ini kita sebut sebagai turgid. Sedangkan ketika sel tumbuhan diletakkan di dalam larutan hipertonik, maka air yang ada di dalam sel tumbuhan akan keluar, menyebabkan sel mengkerut, tapi membran selnya masih menempel pada dinding sel. Peristiwa ini kita sebut sebagai plasmolisis. Transport yang ketiga yaitu difusi terfasilitasi. Kalau difusi sederhana tadi bisa dilakukan tanpa adanya bantuan. Kalau difusi terfasilitasi atau difusi dipermudah, di sini terjadi perpindahan molekul besar dengan bantuan protein pembawa atau protein karier. Nah, protein pembawa atau protein karier yang digunakan di sini adalah protein integral karena dia yang menggunakan menembus dua lapisan fosfolipid bilayer. Nah, contohnya di sini adalah perpindahan glukosa ke dalam sel. Jadi nanti glukosa dari luar sel akan berpindah menuju ke dalam sel dengan melalui protein karier. Selanjutnya, pada transport aktif yaitu terjadi perpindahan zat dari konsentrasi lebih rendah menuju ke konsentrasi lebih tinggi, sehingga transport ini membutuhkan energi. Contohnya yaitu pompa ion, kotransport, dan juga peristiwa endositosis serta eksositosis. Transport aktif yang pertama yaitu pompa ion. Yang banyak terjadi di dalam tubuh kita ini adalah pompa ion natrium dan kalium pada saat sel syaraf menghantarkan impuls. Jadi sebenarnya ion natrium maupun kalium itu bermuatan positif. Tapi karena jumlah ion kalium di dalam sel itu lebih sedikit daripada jumlah ion natrium di luar sel, kondisi ini menyebabkan di dalam sel relatif lebih negatif dibandingkan kondisi di luar sel. Hal ini menyebabkan perbedaan distribusi ion dan menciptakan gradien listrik.
Nah, hal ini yang memicu ion untuk melewati membran plasma. Nah, pada pompa ion ini dilakukan dengan cara pertukaran ion dari dalam sel dengan ion di luar sel. Karena itu, nanti membutuhkan sumber energi berupa ATP ya. Nah, jadi ini kita mulai dari sini. Jadi awalnya si protein itu terbuka ke arah dalam, ke arah sitoplasma. Ketika dia terbuka ke arah dalam, maka natrium yang jumlahnya sangat banyak di dalam sel, dia akan menempel pada sisi-sisi protein. Ketika natrium itu menempel pada sisi protein, hal ini menyebabkan ATP. Jadi ATP yang ada di dalam sel mengalami peristiwa fosforilasi, yaitu proses pelepasan fosfat dari ATP. ATP itu kan adenosin trifosfat. Jadi adenosin yang berikatan dengan 3 fosfat. Dan 1 fosfat itu dilepaskan. Nah, sehingga nanti fosfat dilepaskan, sehingga sisa 2 fosfatnya akan terbentuk ADP atau adenosin difosfat. Nah, fosfat yang dilepaskan oleh ATP akan menempel pada protein. Ketika fosfat itu menempel pada protein akan menyebabkan perubahan konfirmasi atau perubahan bentuk protein yang awalnya dia membuka ke arah sitoplasma, sekarang membuka ke arah luar sel. Ketika membuka ke arah luar sel, natrium itu akan lepas. Nah, ketika natrium sudah lepas dari protein, kemudian ion kalium akan menempel pada sisi protein. Nah, karena sekarang berganti, kalium yang menempel pada protein menyebabkan peristiwa fosfat terlepas dari protein. Ketika fosfat itu lepas dari protein, maka yang namanya protein akan kembali ke bentuk semula, yaitu dia akan membuka ke arah dalam. Kemudian kalium akan terlepas dan akan menuju ke dalam sel. Nah, siklus ini akan terus-menerus diulang. Jadi intinya transport pompa ion natrium dan kalium ini untuk mengeluarkan natrium dari dalam sel dan untuk memasukkan kalium dari luar sel. Selanjutnya yang kedua ada kotransport. Kalau kotransport di sini transport yang mengaktifkan transport zat lain. Contohnya ada ion hidrogen. Dia dipompa keluar sel. Ketika dia itu dipompa keluar sel, ternyata untuk mengaktifkan transport sukrosa ke dalam sel. Jadi ion hidrogen keluar, maka sukrosa baru akan masuk. Nah, di sini nantinya kotransport itu dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara yang pertama yaitu unipor. Kalau unipor ini transport yang hanya satu arah. Jadi dia ini cuma ke sini saja. Satu zat dan cuma satu arah. Sedangkan simpor ini nanti dia dalam transportasinya bisa ada 2 zat atau lebih dan dia gerakannya juga searah. Sedangkan antipor ini transportasi 2 atau lebih zat tapi arahnya berlawanan. Nah, ketika berlawanan seperti ini namanya antipor. Ketika terjadi transport atau kotransport, dia ini nanti melewati protein integral ya. Dan yang terakhir di sini adalah peristiwa endositosis dan eksositosis. Dua peristiwa ini berlawanan, tapi prinsipnya sama, yaitu pembentukan vesikel yang mengantarkan zat atau makromolekul menuju ke dalam atau keluar sel. Nah, kalau peristiwa endositosis
diawali dengan adanya makromolekul yang mendekat ke arah membran sel. Ketika sesampainya di membran sel, maka membran sel akan mengalami pelekukan atau invaginasi ke arah dalam. Setelah itu, membran akan membungkus makromolekul tersebut, kemudian dibawa menuju ke dalam sel, ya. Sedangkan kalau eksositosis itu kebalikannya. Jadi hasil dari peristiwa metabolisme atau reaksi sel yang ada di dalam sel itu menyebabkan zat yang akan dikeluarkan akan dibungkus oleh membran, membentuk kantung kecil dan dibawa menuju ke membran sel. Setelah itu dia akan bergabung dengan membran sel dan membran sel akan terbuka sehingga molekul tersebut akan keluar dari sel. Dan untuk peristiwa endositosis sendiri itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah fagositosis. Kalau fagositosis ini molekul yang masuk berukuran besar, ya. Atau kalau dengan kata lain, fagositosis itu kita sebut sebagai makan, karena nantinya ada molekul berukuran besar masuk ke dalam sel. Sedangkan kalau pinositosis ini molekulnya berupa fluida atau cairan, sehingga bisa kita sebut sebagai minum, ya. Nah, baik fagositosis maupun pinositosis, dia itu nanti sama-sama masuk melalui membran sel, kemudian akan terbentuk vesikel atau kantong kecil. Nah, selain ada fagositosis dan pinositosis, ini juga ada endositosis yang diperantarai sebuah reseptor. Ketika ada reseptor berarti hanya zat tertentu yang bisa diterima oleh membran sel, kemudian akan masuk ke dalam sel melalui vesikel atau membran, ya. Nah, berikut itu tadi adalah penjelasan Bu Sylvia tentang transport zat. Semoga kalian semua paham, ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.